Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu event, yaitu Busworld Southeast Asia yang ada di Jakarta. Ini dimulai tanggal 5 sampai 7 Oktober kemarin ya. Sebenarnya Busworld ini udah pernah diadain tahun 2019. Terus kemudian mau diadain lagi kalau nggak salah 2020-2021, cuman karena pandemi ya, jadi dia baru diadakan lagi tahun 2002 ini, yaitu di bulan Oktober kayak gitu. Nah, kira-kira tuh ada apa aja sih dari Busworld ini? Ada karoseri apa aja dan bis-bis apa aja? Oh ya, nih tanpa disengaja nih kita ya tahu lah, teman-teman udah pada pasti kenal nih. Kita ketemu sama Pak Bero nih, supirnya dari Paradise. Supirnya dari Paradise AR0065 ya Pak. Nanti mau lihat apa nih Pak kira-kira Pak? Lihat bis yang baru. Wih. Aku pernah lihat di baru satu kali. Wih. Ini kalau nggak sama Mas Rizky aja nggak tahu. Wih. Nggak bakalan bisa masuk apa? Udah kenalan nih dengan kas topi putih ya kan. Konco mesra. Oke. Ya teman-teman, ikutin terus aja vlog saya. Nah, oke teman-teman, untuk yang di booth pertama ini saya ada di booth Adiputro. Adiputro itu membawa 5 unit bisnya atau produknya. Yang pertama di ujung sana itu ada Jetbus Transit. Terus yang ini ada Jetbus HDD atau HDD apa SHD ini ya, nggak tahu nih, PMHD gitu. Dan ini ada apa namanya, single glass SDV 3 Plus yang punyanya Sun ya, kemarin udah di handover juga di awal pameran. Terus ini yang udah sold out, yang warna ungu ini nih punyanya Pandawa 87. Dan yang hijau-hijau ini ya kalian tahu lah ya, ini punya siapa, asal Malang, perusahaan bus asal Malang. Dia pakai Volvo B11R. Kalau yang apa namanya, yang ungu itu yang punya Pandawa yang udah sold out, itu dia pakai Mercy OC500 RF 2542. Kalau yang punyanya Sun tadi itu pakai Scania K410. Nah oke teman-teman, nih kita mulai masuk aja ya. Kira-kira mau yang mana dulu? Nah teman-teman, untuk produk yang saya lihat pertama ini yaitu bis double decker Jetbus 3 Plus, SDD Jetbus 3 Plus. Dia memakai Volvo B11R 430 horsepower. Yang ya udah tau lah milik siapa ini ya. Warna hijaunya khas Malang, hijau apel Malang ya, warnanya warna itu. Terus ini sudah dimiliki PO asal Malang juga. Lampu depannya itu masih sama seperti Jetbus 3 sebelum-sebelumnya. Terus dia pakai aluminium velg by Ragnar. Ini Tarabus ini karpetnya ya biasanya. Terus Aldi Lasit ya tempat duduknya, Ragnar yang tadi velgnya. Terus ini kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang nih. Ini karena double decker ya, bagasinya di atas, di belakang ya. Terus ini juga, nah ini ada pakai penutup bonggolnya gini sih. Kalau saya sih bilangnya bonggol ya. Kalau teman-teman apa nih yang ini nih? Pakai ini juga aluminium. Ini belakangnya kayak gini, bagasinya. Terus dia juga ada bagasi tambahan. Bukan tambahan sih, emang ada bagasinya kayaknya buat aki-aki gitu ya, sumber daya listrik. Terus di sini kayaknya ada yang baru, yaitu kisi-kisinya ya. Kayak kisi-kisinya tuh diperbanyak, diperdetail gitu ya, karena kayaknya untuk memaksimalkan ruang sirkulasi udara di mesin dan AC, karena dia pakai double decker yang tingginya double decker ini 4,15. Kan nggak mungkin AC-nya itu ditaruh di atas ya. Jadi AC-nya itu biasanya double decker tuh di atas mesin ditaruhnya. Jadi untuk
kayaknya untuk sirkulasi udara kisi-kisinya tuh ditambahin banyak gitu. Ini juga nih baru kayaknya nih, detailnya kisi-kisinya tuh ditambah jadi banyak gitu. Adiputro nambahin. Terus ini ada logo Volvo B11R. Ini ada kisi-kisi udaranya. Kalau nggak salah tuh kisi-kisi udaranya tuh sini cuman 3 gini aja deh, cuman 3 ini. Yang 3 lagi ke atas kayaknya nggak ada. Yang double decker sebelumnya gitu. Cuman ini kayaknya untuk memaksimalkan sirkulasi udara ya. Terus di sini kalau nggak salah tuh ini kamera gitu ya, buat biar supir tuh nggak blind spot kayak gitu. Itu kameranya. Lampunya juga masih sama JB3 dari Adiputro. Terus kita ke depan lagi ya teman-teman. Ini suasana kabinnya, seat kabinnya pakai Volvo. Ini iShift-nya nih. Nah ini teman-teman kita masuk. Ini ada logo JetBus. Nggak tahu nih kayaknya filter udara atau apa. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya ya standar bis ya, double decker. Dan bus toilet yang ada di bus ini hanya digunakan untuk buang air kecil saja dan di saat bus berjalan saja. Taruh kita tutup nih. Udah kita tutup. Nah ini dia. Biasanya tuh kalau bis double decker tuh seat sleepernya cuma 2 di depan aja. Terus ininya tuh biasanya kelas super eksekutif atau super top ya. Cuman ini full sleeper, ada 4 sleeper dan ada tambahan ruang bagasi itu kayaknya untuk memaksimalkan ruang yang ada. Terus di sini dia pakai pintu geser jadi biar kelihatan privat gitu, privasinya terjaga. Terus di sini ada cup holder ya, mungkin nanti kalau udah nge-line biasanya buat naro-naro kopi, teh gitu ya. Ini udah ada dispensernya soalnya. Ini sleepernya teman-teman ada 4. Ini ada audio video on demand-nya. Ini bangkunya ya udah kelihatan lah ya bangku punya siapa nih. Ornamen hijaunya dan hitam. Ini ada cup holdernya, ada USB port. Ini ada apa? Ada reclining seatnya nih, udah elektrik. Ini nggak tahu nih 2 tombol ini ke tombol pijat atau apa nih. Biasanya sih di PO ini tuh ada kursi pijatnya kalau disediain gitu. Ini apa ya? Oh ini ada meja lipatnya kayak gini nih. Ada meja lipatnya. Ini masih ada storage-nya juga. Storage. Ini teman-teman nih. Kelihatannya kalau pakai meja lipatnya nih. Kita tutup lagi. Agak tricky ya. Nah kayak gitu teman-teman suasana di bawah. Dan di sini ada smoking roomnya. Tuh kalau itu bisa dibuka jendelanya yang nggak kuat. Dia bisa ngerokok, nih ada smoking roomnya. Ya lumayan lah, cukup lega. Nah teman-teman nih saya udah di atas. Di atas konfigurasi seatnya itu 111 ya. Ya udah video on demand-nya juga gede banget ya. Udah tau lah punya siapa ini. Punya PO mana. Terus di sini udah pakai leg rest. Ya by Adila yang udah bisa dimaju mundur gini, adjustable.
Terus kalau dibuka itu bisa buat naruh sepatu atau naruh barang. Tutup lagi. Ini di setiap kursinya juga ada kursi pijet ya, tombol pijetnya. Terus ini udah ada USB portnya juga. Terus ini apa ya, ini buat reclining seatnya. Dan udah ada meja lipatnya nih. Jadi kalau buat makan atau buat kerja gitu bisa pakai mejanya. Kita balikin lagi kayak gitu. Ini bagian belakangnya kayak gini. Ini kayaknya kalau buat selonjor di sini nih, bagian sini nih deket tangga. Ini bagasinya juga ya lumayan buat naro pouch atau goodie bag ya teman-teman. Ini kayak gitu. Nah teman-teman, berikutnya yaitu bis double decker yang satunya. Itu ada Pabero tuh, baru review kayaknya tuh, baru review ada Pabero, bis review kayaknya tuh. Nah kita lanjut lagi ke bis double decker ini yang udah punya PO Pandawa 87. Kalau dari luar sih sama aja kayak punya yang hijau tadi, cuman bedanya ini pakai Mercy OC500 RF 2542, pakai tarabus juga karpetnya dan ornamen dinding gitu ya. Ini pakai velg aluminium velg. Ini CKP Mercy yang ada di Bandung kalau nggak salah ya. Tempat duduknya pakai Aldila seat. Dan ini Ragnar itu dia velgnya ya, merek velgnya. Dan ini bagasinya dari bis double decker ini. Nah ini dia. Bedanya ini di bonggolnya nggak dikasih tutup ya. Kalau yang tadi kan, yang ini nih dikasih tutup tuh. Kalau ini nggak gitu. Kayak gitu. Nah ini ada bagasi. Kalau yang tadi ditaruh aki ya. Kalau ini kosong gitu. Ini masih sama lampunya Jetbus. Sebelumnya ada logo Mercedes-Benz. Dan grillnya juga udah banyak. Ini yang ini grillnya udah banyak kayak gini. Logo Adiputro. Itu logo Adiputro. Dan ini penampakan samping kanannya. Penampakan di samping kanan kayak gini. Kayak gini. Nggak ada perubahan ya untuk double deckernya. Nanti kita ke dalam ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bagian dashboardnya ya, yang dari Mercy 2542. Ini kayak gini. Ini kita ke dalam. Wah ada Pabero juga, kayaknya mau review juga nih Pabero nih. Pabero lagi review juga tuh. Nah teman-teman, ini untuk bagian dalam ya, kayak itu saya udah masuk. Ini ada tulisan Jetbusnya. Ini kamar mandi di dalam. Kamar mandinya cukup mewah ya. Dan kamar mandi bis ini hanya bisa digunakan saat berjalan dan hanya bisa untuk buang air kecil saja. Kita tutup lagi. Nah ini teman-teman, ini spesial banget nih kayaknya nih. Bisnya ini ada terdiri dari seat yang bawah tuh kalau nggak salah 6 sleeper ya. 6 sleeper kayak gini. Ini 6 sleeper nih, ada audio video on demand. Kayak biasanya basisnya Android gitu. Terus di sini ada tombol
reclining seat. Kalau nggak salah ada tombol pijatnya kayaknya nih. Terus ada USB portnya. Terus di sini ada cup holder 2. Ini bisa berubah 170 derajat. Dan ini untuk bagian atasnya, dia seatnya 21. Seatnya pakai Aldila. Ini dia udah ada USB portnya buat reclining bangkunya, cuman ini nggak ada leg restnya ya. Mungkin nanti kalau dipakai bisa opsional sih, mau dipasang leg rest apa enggak. Di sini juga ada meja lipatnya. Tuh, sama kayak yang tadi. Ini untuk bagian yang arah ke belakang. Ini ada avotnya juga nih. Di sini avotnya tuh cukup gede gitu ya teman-teman. Tuh avotnya cukup gede. Ini yang ke belakang nih, bagian belakang. Seat 21. Dilengkapi CCTV juga. Ini bagasi atasnya kayak gini. Buat naro-naro apalah, pouch atau goodie bag juga bisa. Kayak gitu. Ini yang deket tangga ya. Nah teman-teman, produk yang di depan saya ini yaitu Jetbus 3 SHD yang udah dimiliki PO-san ya. Ini SHD tapi single glass. Ini cukup keren sih. Ini apalagi pakai sasis tronton gitu. Jadi kelihatan panjang terus tinggi gitu. Ini penampakan dari depan kayak gini. Terus kita muter dulu ya. Nah ini udah pakai aluminium juga nih, aluminium velg, dan ada tulisan ring Scania tuh. Ring Scania. Ini bagasinya juga udah los karena dia space frame tipenya. Scania K410 IB itu space frame. Jadi bagasinya bisa tembus gitu. Ini bisa ngangkut motor. Terus di sini apa ya? Ini kayaknya mungkin toilet ya. Terus ini bagian belakangnya. Nah ini dia bagian belakang pakai bonggol gitu tuh. Bonggolnya ditutup, kalau saya bilangnya bonggol ya. Kalau teman-teman apa tuh? Kayak gitu. Nah yang unik tuh teman-teman, ini dia selendangnya tuh cuma di depan aja gitu. Selendangnya di depan, nggak ada selendang yang memanjang gitu ya. Jadi kelihatannya tuh panjang banget gitu. Ya ini bagasi tambahan di atas ban. Biasanya tuh para kru naro toolkit atau barang-barang keperluan dari bis. Nah ini bagian belakangnya. Songs itu kalau nggak salah AC ya. Nah dia grillnya tuh 3 teman-teman, berarti SHD gitu. Kalau grillnya 2, biasanya MHD atau HDD. Nah tapi di sini di bawahnya nggak ada kisi-kisi atau grillnya ya. Mungkin ini permintaan dari PO-san. Mereka custom jadi seperti ini gitu. Jadi kelihatan clean, cuman ada kelihatan logo Scania aja. Dan di sini ada gua Adiputro juga. Terus di sini lampunya masih sama pakai Jetbus 3. Nah, kita balik lagi ke samping. Ini samping bagian kanan ya. Tuh teman-teman, nggak ada selendangnya gitu. Kayak gitu nih. Keren sih, warnanya juga abu-abu, clean. Ya mungkin kalau nanti udah dipakai sama PO-san dikasih livery yang pohon kelapa itu ya. Kayak gitu. Nah teman-teman, kita masuk. Ini pakai Scania K410 ya. Kayak gini ya dashboardnya. Ciri khas dari Adiputro. Dan ini ciri khas dari Scania kayak gini, palang 4. Ini udah ada speakernya juga ya. Dan ini pandangannya luas banget teman-teman. Kayak gitu. Ini dia pandangannya tuh luas banget gitu. Pandangannya luas. Kalau dipakai ngeline-nya mungkin dari PO-san kayaknya enak gitu. Duduk dengan view-nya tuh
apa namanya, nggak terhalang sama topi ya. Dan dari Sun itu dia pakai kursi dari AMG. Ini udah ada armrestnya. Nah kayak gini teman-teman, karena PO Sun pakai seat AMG ya, jadi mungkin emang konfigurasinya tuh dua-dua tapi tanpa leg rest. Ini udah disediain sabuk pengaman juga. Terus ini ada pegangan nih. Jadi kalau mau bangun dari seat bisa pegangan di sini. Dia udah ada footrest-nya. Ini buat naruh barang juga udah ada. Nah desainnya tuh ini kayak kulit gitu. Terus ini ada bludru-bludrunya, cakep. Ini bagian ke belakang. Nah dia pakai toilet tengah. Ternyata yang tadi bagasi sebelah kiri nggak bisa dibuka ya. Dia pakai toilet tengah. Habis gitu keunggulan dari toilet tengah tuh biasanya setahu saya itu memaksimalkan ruang kabin, jadi kursinya itu jadi banyak. Kan ada juga yang, tapi minusnya itu bagasinya jadi agak kemakan sih. Kan biasanya juga ada yang pakai apa, toiletnya yang di belakang sana ya, di belakang sebelah kanan atau sebelah kiri kayak gitu. Ini kita lihat nih toiletnya bisa dibuka nggak ya. Ini turunnya agak curam sih. Oh ternyata bisa dibuka. Ini toiletnya kayak gini. Toiletnya kayak gini teman-teman. Dia standar bis dan hanya bisa digunakan saat bis berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja kalau di bis itu. Kita tutup lagi. Ini kita tutup. Ini tangganya tinggi ya. Ini panjang banget karena 13,5 meter, sasisnya tronton dan masih ada space. Biasanya teman-teman bis itu bilang ini kandang macan, tempat istirahat supir. Udah disediain CCTV dan ini bagasinya juga. Bagasinya bisa buat naruh punch atau goodie bag gitu ya, lumayan lah. Ini ciri khas dari Adiputro itu ya kayak gini ya. Bagian lampu-lampunya ini ada lampu baca, ada USB port, sama lover AC-nya kayak gitu. Ini penampakan dari belakang kayak gini. Nah teman-teman, untuk produk berikutnya yang dipamerin sama Adiputro itu ada Jetbus 3 Plus MHD ternyata. Ini pakai sasis Hino. Ini udah dipunyai sama PO Efisiensi. Ini ada yang baru juga nih, detail. Topinya itu, bagian topinya itu tipis sekarang ya. Atau emang ini opsional atau varian baru dari Adiputro ini jadi tipis ya. Kayak gitu, ini kita muterin dulu ya teman-teman. Ini dia pakai sasis Hino RK, jadi belum space frame. Jadi bagasinya belum tembus ya. Jadi masih seperti ini. Tapi kurang tahu nih udah air suspension atau masih per daun. Oh ternyata masih per daun. Kayak gini bagian, kita ke bagian belakang. Nah bagian belakangnya ini kisi-kisinya masih sama kayak MHD HDD sebelumnya. Dia kisi-kisinya cuma 2 ya bagian sini. Kalau SHD biasanya 3. Terus ini kisi-kisi mesinnya kayak gini. Ini ada logo Hino-nya, ada logo Adiputro, masih sama. Lampu-lampunya masih sama seperti Jetbus 3 sebelumnya. Ini kita masuk ya teman-teman. Nah ini basicnya sasis Hino RK. RK 8 yang punya efisiensi kayak gini. Ini bagian dalamnya kayak gini teman-teman. Nah ini kalau duduk, jadi pandangan sekarang tuh nggak terlalu terhalang topi ya. Walaupun masih ada, tapi
Sekarang topinya tuh lebih tipis gitu, nggak terlalu terhalang. Kalau dulu kan tebel gitu kan, sekarang tipis gitu. Dan ini point of view dari seat depan. Ini yang terakhir, yaitu produk terakhir dari Adiputro, yaitu Jetbus Transit. Ini kalau nggak salah udah monokok, tapi basicnya Hino, atau Hino berapa sih. Itu kita kelilingin dulu aja. Nah teman-teman, ini bagian lampunya tuh kecil gitu ya, bagian itunya. Terus bagian lampu kotanya juga kecil, jadi kelihatan simple. Ya karena mungkin dipakai buat di suasana perkotaan. Itu ada logo Adiputranya juga. Kita masuk. Ini juga karena rendah, dan ini bisa digunakan buat penumpang disabilitas kayak gini. Ini kita ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya ya standar bis kota kali ya, kayak gini. Ini tulis ada di kursinya tuh tulisan Jetbus Transit, Jetbus Transit. Ini udah ground clearance, jadi rendah groundnya, lantainya. Ini bagian atasnya kayak gini ya teman-teman. Biasanya sih buat city tour mungkin bisa, atau buat ini kayak yang udah beroperasi di Transjakarta kayak gitu ya. Dan ini basicnya Hino, kayak gitu. Kita keluar lagi teman-teman. Ini ada tulisannya The First Indonesia Monocoque Medium Low Deck Bus. Monocoque pertama nih. Terus ini di bagian belakangnya nih ada running text, logo Adiputronya nih. Lampu-lampunya ya lampu-lampu bis-bis kota gitu ya, yang simpel-simpel gitu ya teman-teman. Ini kayaknya mesinnya ada nih. Mesinnya di situ. Ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya kayak gini. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya yang saya berkesempatan untuk di booth Adiputro ini ya, dari 5 produk. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ataupun kekurangan dari video ini, karena ini juga kebutuhan pameran. Kalau misalkan ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.